Oke, jika di antara kalian adalah orang yang pertama kali beli mobil Eropa, dan mobil Eropanya kebetulan adalah mobil tua, berita yang beredar di masyarakat umum, mobil Eropa itu spare partnya susah. Mobil Eropa itu katanya cengeng, cepet overheat. Info yang beredar seperti itu, berita yang beredar seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Dan kalau memang benar pun, kita sikapnya harus seperti apa? Gitu. Yang pertama, eh gue mau bahas dari segi harga dulu. Mobil Eropa, terlebih mobil Eropa yang udah tua, bahkan yang masih muda pun juga iya, harganya itu harga secondnya ya, itu jauh banget jatuhnya. BMW F30 aja, BMW F30 yang tahun-tahun 2012, 2013, itu harga secondnya tuh udah hampir-hampir mendekati ini ya, harga Toyota Rush baru ya. Hampir mendekati gitu, udah di angka 300-an udah ada, bahkan di angka 270, 280 pun udah ada. Nah itu kan sebabnya adalah ya karena berita-berita itu tadi, yang konon katanya mobil Eropa itu spare partnya susah, perawatannya mahal, bensinnya boros gitu kan. Padahal sama aja sih kalau menurut gua. Untuk mobil Eropa yang udah tua, udah berumur, itu harganya tuh sekarang kalau menurut gua value for money banget gitu. Ini Fuso yang gue pakai 406 tahun 98. Sekarang itu harganya udah yang 20 jutaan ada, 30 jutaan ada, 50 jutaan ada, tergantung kondisi. Yang gue pakai sendiri, gue ngangkat di angka 20 jutaan. Dan ini terbuka ya buat yang mau bayarin, buat yang mau beli lagi mobil ini silahkan. Silahkan DM, silahkan kontak gue. Kira-kira di harga berapa cocoknya. Nah, selain Fuso, terus BMW juga Mercy di tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an, sekarang tuh harganya udah variatif banget. Mulai dari 30 jutaan, 40 jutaan, bahkan sekarang E36 aja ada yang 30 jutaan loh, E36 loh, dengan kondisi yang udah cukup rapih lah gitu. Walaupun ada juga yang dijual di harga 90 jutaan, apalagi udah modif, part number dan sebagainya, itu lain cerita lah. Nah, dibandingkan dengan mobil Jepang, sekarang mobil Jepang harga 30 jutaan dapat apa? Oke, kita balik lagi ke mesti gimana nih menanggapi isu-isu berita-berita kalau mobil Eropa itu katanya rewel. Gue sih nggak tahu kenapa muncul berita itu, karena sejauh gue pakai mobil Eropa, dan kebetulan yang gue pakai adalah mobil-mobil tua, Fuso 406 dan juga BMW M46. M46 sih masih agak mendingan ya, tahun 2001 dia, yang waktu itu yang gue punya. Itu dibilang rewel juga enggak. Dan bahkan kedua mobil ini gue pakai buat harian. Kayak sekarang nih gue lagi ada di Toljor, gue pulang pergi dari Karawang ke daerah Fatmawati karena lagi ada pekerjaan di daerah Fatmawati. Jaraknya lumayan, lalu lintas juga macet kayak gini. Alhamdulillah nggak ada masalah. Overheat juga enggak. Dibilang boros juga tergantung kaki kita gimana ya. Kalau kita pakai Ayla juga kalau bawanya kebut-kebut mulu ya boros gitu. Gue ngisi bensin mobil ini tuh 200 atau 300 ribu dengan posisi PP Fatmawati Karawang, itu bisa 2-3 hari gitu. Jaraknya kan lumayan jauh. Dan gue dipakai cara gaya gue bawa kendaraan itu yang ngebut-ngebutan juga enggak, tapi lambat juga enggak, sedang lah tergantung kondisi. Nah, mengenai overheat itu sendiri, kalau menurut gue pribadi, harusnya mobil Eropa itu lebih toleransi dengan suhu mesin yang cukup panas gitu kan. Karena selama gue pakai BMW dan Fuso ini, itu rata-rata suhunya itu antara paling panas tuh 90 derajat. Itu memang dulu BMW gue pernah overheat, tapi itu pun karena memang ada masalah, dan itu gue pakai setelah 2 tahun dipakai tiap hari gitu kan, baru tuh gue ngerasain ada yang namanya overheat waktu gue pakai Fuso, waktu gue pakai BMW M46 gitu. Itu pun setelah gue ganti radiator dan lain-lain, alhamdulillah aman gitu. Sama satu lagi, kalau misalnya kita pakai mobil tua, apapun mobilnya, mau mobil Eropa, mau mobil Jepang, jangan samain cara merawatnya dengan mobil-mobil Jepang yang masih muda atau mobil-mobil Eropa yang masih muda gitu. Rawat mobil tua dan mobil muda udah otomatis beda banget gitu. Kalau menurut gue ya, minimal itu sebelum kita jalan
selambat-lambatnya 2 sampai 3 hari sekali dicek deh radiatornya gitu. Karena menurut pengalaman gue, baik pakai coolant maupun pakai air biasa itu rentan banget berkurang, entah karena penguapannya, entah karena memang ada yang udah bocor-bocor tipis tuh nggak ketahuan. Itu terjadi, walaupun pasti ada orang yang bilang bahwa selagi nggak ada kebocoran coolant nggak bakal habis. Betul, betul. Cuman balik lagi, kita pakai mobil tua tuh kadang nggak ketahuan gitu kan, namanya udah usia gitu kan, ada bocor, ada rembes atau ada apa segala macam gitu. Jadi lebih baik kalau kita memang pakai untuk harian, ya sering-sering dicek gitu. Sama ngecek level oli juga gitu. Karena kalau menurut gue pribadi, 2 hal yang paling penting atau 3 hal deh yang paling penting dari mobil Eropa itu adalah sistem pendinginan, radiator, dan juga mesinnya sendiri sama electrical. Cuman kalau electrical kan tidak semua orang bisa ngecek, tidak semua orang punya keahlian buat ngecek electricalnya gitu kan. Tapi semua orang bisa ngecek radiator, semua orang bisa ngecek level oli. Dengan apa? Ada indikatornya. Kalau oli kita bisa cek di dipsticknya, oli kita tuh udah levelnya segimana. Normalnya ya, normalnya penguapan oli itu paling banyak 10% dari kapasitas olinya. Rata-rata segitu. Misalnya olinya 4 liter, ya kalaupun berkurang-kurang itu ya 10%-nya lah. Normalnya seperti itu. Tapi nggak ada salahnya kita cek secara rutin. Nah, kalau ada air radiator, kalau gue pribadi sih, gue biasanya hampir setiap hari sebelum keluar gue cek. Atau kadang kalau memang nggak sempet banget, ya 2 hari 3 hari gue pasti cek air radiator sudah segimana gitu. Jangan sampai kehabisan banget gitu. Itu yang biasanya bikin mobil tahu-tahu overheat gitu kan. Sebenarnya bukan tahu-tahu overheat, cuman nggak ketahuan aja airnya berkurang, kita nggak pernah ngecek gitu kan, pas jalan mesin perlu air, airnya nggak ada, ya overheat jadinya. Itu hal sederhana banget yang bisa kita lakuin kalau kita melihara mobil tua. Pastiin air radiatornya selalu terisi, nggak sampai kosong di reservoirnya, sama cek level oli. Sisanya bisa dirasain deh, kalau emang kaki-kaki ada masalah ya pasti ada bunyi gitu kan. Kalau memang part-part lain ada masalah juga pasti kerasa. Cuman yang fatal daripada nanti di jalan mogok dan lain-lain, coba dicek deh air radiator sama level oli. 2 hal itu aja dulu, biasain gitu. Itu ya sedikit informasi yang bisa gue bagikan saat gue melihara mobil tua. Dan yang gue pelihara ini katanya sering overheat, tapi alhamdulillah gue pakai macet-macetan juga nih Fusho tidak pernah overheat. Jangan sampai juga gitu. Paling itu sih yang bisa gue share buat kalian yang mungkin baru pertama kali mau beli mobil dan budgetnya cukup hanya untuk di budget mobil tua gitu, baik mobil Eropa maupun mobil Jepang, seperti itu. Jadi semoga informasi ini membantu, dan kalaupun ada yang nonton video ini dan kalian punya pengetahuan lebih, silahkan share di kolom komentar, apalagi kira-kira yang udah gue sebutin dan masih kurang gitu. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.